berbuatnya baik itu, karena tentulah semua di berbuatnya baik itu. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Salom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya Nyonya Marbun Sintua Melkida Boru Panggabean dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH dari HKBP Kernolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih di pagi hari ini di mana kami telah memasuki minggu terakhir pada bulan Juni 2021. Atas perkenanan-Mu ya Tuhan, kami boleh melaluinya. Dan di pagi ini Tuhan, sebelum kami beraktivitas yang rutin, biarlah kami boleh punya kesempatan juga untuk memuji memuliakan Tuhan sebagai tanda syukur kami, serta kami juga mau mendengar firman-Mu, bekal hidup kami, kuatkan kami dalam Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami, mengimani, dan melakukannya di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur 18 ayat 1 sampai 6. Mazmur 18 ayat 1 sampai 6. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meniti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 4. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sahabat RPK dan sahabat HKBP Kernolong, pendengar siraman rohani embun pagi yang kami kasihi, salam pagi, shalom. Kita bersyukur bahwa kita masih hidup sampai saat ini dan akan beraktivitas dalam kehidupan kita. Renungan kita pada pagi hari ini di bawah topik "Karena Tuhanlah aku selamat dari musuh." Saudara-saudaraku, ada banyak musuh di sekitar orang beriman.
ada saja yang ingin merusak eksistensi atau keberadaan kekristenan, bahkan hingga melenyapkan nyawa setiap orang percaya dari dunia ini. Ada musuh juga, musuh yang hanya menghendaki agar masing-masing kita ini tidak maju atau tidak berkarya dengan baik. Tetapi di ares yang lebih tinggi tadi, musuh yang menginginkan nyawa kita akan melakukan berbagai cara untuk melenyapkan fisik, berusaha mencederai hingga membunuh, dan secara psikis akan membuat hal-hal yang membebani hati pikiran kita, sehingga lama-kelamaan bisa merusak organ tubuh dan akhirnya tentu bisa menyebabkan kematian. Saudaraku, tampaknya Daud menghadapi kedua musuh yang menyerang dirinya dalam nas Alkitab bacaan pagi hari ini, terutama di ayat 1, di mana dia berkata, ada cengkraman semua musuh dan ada tangan Saul. Mungkin kedua musuh ini bisa terpisah, bisa juga secara bersamaan, dan saling membantu untuk mempercepat tujuan pelenyapan eksistensi dan hidup Daud. Seperti kita tahu bahwa Daud melalui Samuel sudah mengurapinya sebagai tanda pengangkatannya menjadi raja menggantikan Saul, dan sekaligus tanda kehadiran roh Tuhan di dalam dirinya. Namun Saul yang telah dihukum Tuhan belum bisa menerimanya. Bahkan dia berupaya membuat perlawanan dengan berencana untuk melenyapkan nyawa Daud. Saul lupa bahwa dengan menentang Daud, dia ikut serta telah melawan Tuhan yang telah memilih dan mengurapi Daud menjadi raja. Dia sungguh belum paham makna pemilihan dan pengurapan Tuhan terhadap seseorang yang ditugaskan Tuhan, bahwa Tuhan serta-merta sudah bersama dengan yang diurapinya dan akan melindunginya. Dan tentu sepanjang orang yang diurapi itu setia kepada Tuhan yang mengurapinya, melakukan misi dengan baik, akan dilindungi dan dimenangkan oleh Tuhan. Karena itulah Daud berkata, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Saudaraku, sahabat RPK dan Renungan Shalom HKBP Kernolong, di sekitar kita ada begitu banyak musuh yang hendak merintangi kesungguhan kita mengikut Tuhan Yesus, bahkan akan melenyapkan kita, seperti ancaman ekonomi, kelaparan, dan pengangguran. Belum lagi cengkraman penyakit masyarakat yang semakin merajalela di mana-mana, yang menggoda dan mengancam. Musuh budaya, terutama teknologi yang salah pakai, praktik budaya yang menyimpang, roh zaman yang menina-bobokkan iman, hingga musuh tidak menghargai arti kehidupan dengan tanpa pertimbangan matang mau melenyapkan nyawa manusia secara sia-sia. Karena itu, sekali lagi, ada banyak musuh yang membuat orang takut untuk menatap masa depannya. Perhatikanlah kegamangan banyak orang pada akhir-akhir ini untuk melakukan pekerjaannya, untuk membuat rencana yang baru. Tidak sedikit orang yang jadi stres, tidak mau bersosialisasi, tidak mau beraktivitas kreatif. Memang kita berkata, kan bisa saja dengan alat-alat modern untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ya, tetapi itu adalah untuk mereka yang punya uang untuk beli pulsa atau peralatan komunikasi modern. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya uang? Perhatikanlah anak sekolah, tidak semua
bebas mengerjakan tugas-tugas sekolahnya karena tidak cukup uangnya untuk pulsa ataupun peralatan untuk belajar virtual. Di desa-desa mereka justru tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa ikut Zoom, tidak bisa buka YouTube untuk ikut ibadah virtual. Hal-hal seperti inilah kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita. Selain itu, ada juga yang salah kaprah untuk menghadapi musuh-musuh kehidupan itu dengan memakai kekuatan diri sendiri, kekuatan duniawi, bahkan dengan kekuatan kegelapan. Akan tetapi, nas ini saudara-saudara mengingatkan kita bahwa walaupun banyak musuh mengintai, kita akan bisa selamat. Musuh apapun bisa dikalahkan, asal kita mau dan benar-benar percaya serta berserah kepada Tuhan saja. Seperti Daud, ia hanya mengikuti kehendak Tuhan yang menuntun langkahnya. Tidak seperti bangsa dan orang lain. Demikian pengakuan Daud dalam Mazmur 20. Ia mengandalkan kereta kuda dan kereta perang lainnya. Sebab itulah alat perang modern pada masa itu. Tetapi Daud tidak untuk hal itu. Saudaraku, sobat Radio Pelita Kasih dan Renungan Shalom HKBP Kernolong. Bagi orang percaya cukup hanya bermegah di dalam Tuhan saja, bukan di dalam alat-alat perang modern maupun alat-alat perang kuasa kegelapan, keberhalaan, dan sejenisnya. Di zaman modern ini masih ditemukan itu memang orang yang mengandalkan kekuatan roh-roh jahat, santet, dan sebagainya. Tetapi bagi orang percaya, hal itu tidak menjadi andalan saudara. Kita harus ingat apa yang pernah juga dikatakan oleh Musa ketika menghadapi musuh besar, yaitu tentara Firaun yang bermegah dengan alat-alat perang mereka. Tetapi Musa mengingatkan bahwa Allah yang akan berperang menyelamatkan mereka, asalkan umat itu diam berserah kepadanya. Itu tertulis, saudara-saudaraku, dalam Keluaran 14 ayat 14. Silakan kita baca dengan baik. Dan kita ingat juga, saudaraku, bagi yang tetap mengandalkan Tuhan, secara perlahan tetapi pasti akan diselamatkan serta dimenangkan. Sebagaimana Daud akhirnya menjadi raja yang sangat terkenal sampai saat ini karena hikmat dan kekuatan dari Tuhan saja. Saudaraku, marilah kita juga seperti Daud, karena Tuhanlah aku selamat dari musuh, katanya. Karena Tuhanlah kita selamat dari pandemi virus corona 2019 dengan varian-variannya sekarang ini. Karena dan hanya oleh Tuhanlah kita bisa menang menghadapi tantangan hari ini dan selama hidup kita. Selamat mengandalkan Tuhan saja. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau telah mengingatkan kami akan pemeliharaanmu, keberpihakanmu kepada orang yang mengandalkanmu sendiri. Walaupun banyak musuh di tengah kehidupan kami seperti Daud dulu, kami akan dimenangkan. Karena itu, ya Bapa, saat kami mau mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, bahkan mengawali tugas-tugas kami selama seminggu ke depan ini, biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai, memberkati kami semua. Tuhan,
Ada banyak teman-teman kami yang tidak bisa beraktivitas karena penyakit, terutama saat ini ada banyak terpapar karena virus corona. Tuhan, jika kami ada kelalaian, ampunkan kami semua. Tapi kami memohon Tuhan, biarlah atas uluran kasih-Mu dan kuasa-Mu memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang saat ini terbaring, dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH di nomor telepon 0813 7703 7714. Renungan Harian Salom ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja, saat ini didistribusikan melalui online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 100 kursi, 150 kursi, dan 250 kursi. Bagi yang membutuhkan dapat menghubungi 1. Ibu Sinurat di nomor telepon 021 390 9785 atau 0813 8614 2835. 2. Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang di nomor telepon
0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala, ibadah umum jam 7 berbahasa Indonesia. Ibadah kedua jam 9.30 berbahasa Batak sekaligus live streaming YouTube channel HKBP Kernolong. Dan jam 17 atau jam 5 sore tanpa live streaming. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Sahat Parulian Nababan STH. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Sintua Hotmatiur Borumanurung, Nyonya Tampu Bolon di nomor telepon 0878 7547 8383. Segenap pengurus Renungan Harian Salom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini, kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat. Dan kami juga menghimbau agar senantiasa melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.